hati pasti, sakit hati dan kekecewaan ada yang ada di dalam perasaan Anika. Tapi kan di sini kan di Anika ini saya benar-benar belajar untuk gimana memang diuji kesabaran, kesetiaan untuk contoh dalam sebuah pernikahan. Bahwa memang menerima itu bukan sesuatu hal yang mudah, mengikhlaskan itu juga bukan sesuatu hal yang mudah, tapi menerima kenyataan itu harus. Jadi ya emang challenging banget sih di sini untuk sebagai seorang Anika menjadi sosok perempuan yang memang benar-benar harus tabah banget untuk menghadapi sosok Arman yang dimana Arman mencintai mendiang istrinya yang sudah meninggal. Terus dia tidak mau membuka hatinya, tapi di situ aku memang berusaha untuk menjadi istri yang baik sebisa mungkin supaya Mas Arman perlahan-lahan bisa menurunkan egonya dan bisa membuka hatinya sedikit demi sedikit. Caranya mungkin ada latihan khusus apa gitu? Kalau caranya sih ya pastinya ya menenangkan, memberikan kenyamanan, kasih cinta tulus yang bisa saya kasih aja ke Arman. Kemarin tadi kamu bilang sampai akhirnya kayak terus sama Febri Nuril gitu apapun. Setelah beranding ini gimana cara ngelepasin gitu? Karena sekarang karakternya beda sama Amanda yang Karis ya. Bagaimana cara melepaskan karakter yang katanya ngomong banget gitu? Jadi karakter yang sabaran banget. Untungnya sih waktu pas memang syuting tuh memang benar-benar untuk saya supaya bisa masuk ke karakter Anika ya. Tapi selesai syuting saya memang gak bisa selalu sabar sih balik lagi. Emang kesabarannya setipis tisu. Jadi balik lagi ke Manda lagi gitu. Tapi selama syuting memang benar-benar gimana harus memberikan contoh jadi istri yang baik untuk suami. Ini kan katanya kalau comeback kamu pertama, kenapa memilih hal ini sebagai comeback dan Mas jangan maju-maju banget. sama Febri dan Ya, kenapa aku pilih film ini ya karena dari ceritanya aja kan ya udah buat yang udah nonton ya tau lah ya, maksudnya emang ceritanya nih bagus banget. Dan untuk memerankan karakter Leila ini juga yang tadi aku bilang dia udah nggak ada, tapi gimana caranya bisa bikin Arman itu tetap nggak bisa move on. Nah, itu kan bukan satu hal yang gampang gitu ya. Dan bisa main sama Fedi dan sama Manda juga menurut aku luar biasa sekali walaupun kita nggak ada satu scene ya, tapi ya bisa bareng-bareng di sini tuh pengalaman baru lagi buat aku. Kembali syuting mengurangi beban rasa rindu kan? Iya banget. Memang sebenarnya tuh aku berhenti syuting kan karena lahiran dan ngasuhin sampai 2 tahun gitu kan. Jadi setelah udah selesai itu kan pandemi kan kemarin tuh. Nah pas sekarang ada tawaran lagi, makanya kenapa aku memilih untuk gabung di film ini selain ceritanya menarik ya. Aku kangen sekali dengan syuting film ya. Kalau sinetron kemarin sempat aku syuting sinetron 1 tahun, udah tahu rasanya gitu. Jadi sekarang kayak pengen syuting film tuh gimana sih rasanya lagi gitu. Jadi kayak benar-benar baru syuting pertama kali aja. Apa sih mungkin kalau dari Ya proses readingnya, terus juga apa namanya ya di lokasinya mungkin sebenarnya sama-sama aja ya syuting apapun. Cuman ya apa ya dari skenarionya aja tuh kita cuma 1 buku, nggak ganti tiap hari gitu. Jadi benar-benar menurut aku perlu perhatian khusus juga. Pak, ini kan filmnya dari kisah nyata ya. Apakah kisah aslinya itu lebih sedih lagi atau emang sudah tersampaikan semua di film ini? Bukan bisa nyata sih, terinspirasi. Iya. Apakah yang aslinya itu lebih sedih atau sudah tersampaikan semua kan dari di film ini? Sebenarnya ngambil inspirasi kisah nyatanya itu dari laki-laki yang istrinya meninggal tapi tetap bertahan untuk setia gitu. Kalau di masyarakat kan biasanya cowok kalau istrinya meninggal nggak akan kuat lama-lama, pasti langsung nikah lagi kan. Sampai ada istilah tanah belum kering mah laki-laki udah nikah lagi gitu kan. Tapi ternyata ada gitu. Dan saya pun termasuk yang taunya tuh kalau laki-laki yang istrinya meninggal pasti nggak kuat sendiri lama-lama langsung nikah lagi. Makanya saya pertama kali baca, memang agak susah sih nerima kenapa butuh selama itu gitu kan. Nah tapi ternyata setelah saya riset, ada memang laki-laki yang kalau segitu dalamnya cintanya, dan Arman sama Leila ini kan ceritanya udah pacaran dari SMA, kuliah.
kerja dan meninggal mendadak karena itu memang bisa membuat stres paling tinggi sih kehilangan pasangan itu. Kehilangan pasangan memang stres yang paling tinggi dibanding kehilangan orang tua, kehilangan anak atau kehilangan teman. Nah itu yang diangkatnya gitu. Dan gimana kalau jangankan untuk move on, tapi ini udah punya pasangan baru. Nah gimana membuat rumah tangga itu bisa berjalan gitu. Kalau cuma tinggal sekedar ditinggalin aja kan, atau ya kayaknya terlihat lebih mudah gitu, tapi untuk bertahan dan mau mengerti itu yang lebih susah. Ada saya penasaran sama fashion hijab apa di film. Itu kamu pilih sendiri atau memang dia udah ikutin atau misalnya cari fashion yang cocok sama kamu? Kalau untuk fashion hijab, saya kurang paham ya. Tapi sebenarnya Anika ini karakter awalnya memang tidak berhijab. Saya meminta untuk berhijab. Sampai akhirnya ada berdiskusi antara Bake sama pihak dari Base, kira-kira diperbolehkan nggak untuk Amara Manopo memperkenalkan Anika berhijab. Gitu aja. Awalnya sih nggak nyaman ya juga ternyata ya. Kuping aku tertahan itu merah di sini, udah tau caplang kan. Coba, tapi karena memerankan Anika tidak melepas hijabnya kecuali hanya di kamar, ya aku harus pakai dimanapun Anika lagi berada di set. Tapi apa sih yang bikin kamu pengen merubah nih yang tadinya Anika tuh nggak pakai hijab terus tiba-tiba kamu minta untuk pakai hijab, apa itu? Ya menurut saya pertama saya tahu background ceritanya Arman seperti apa, punya istri yang berhijab, masa saya nggak berhijab sih? Pasti saya pengen kayak at least bisa menutupi diri untuk laki-laki yang lain dan hanya membuka diri untuk suami saja. Jadi kalau pemilihan sosok Arman sebagai dari Mas Fedi nih, Ya. apa karena dari Mas Fedi sendiri sudah sering memerankan laki-laki dengan dua hati gitu, makanya jadinya diambil sosok Arman ini sebagai dari Mas Fedi? Kalau saya ngeliat Arman ini justru tantangan, dimana kalau sebelumnya dua gitu, ini dia sulit move on dari satu orang aja gitu, dan merasa mengkhianati kalau dia menikah lagi. Dan ya alhamdulillah kan saya nggak ada pengalaman duda yang istrinya meninggal ya. Itu saya ngeliatnya tantangannya di situ, bagaimana bisa bertahan dengan istri yang udah meninggal. Padahal kalau mau nikah lagi nggak apa-apa, sekelilingnya juga atau masyarakat tuh juga nggak akan ngejudge gitu, paham lah udah 4 tahun meninggal gitu. Nah saya ngeliatnya dari sudut pandang itu gitu. Kalau dibilang dua ya kan cuma satu, yang satu udah dipukul. Jadi kemana-mana ya tetap satu aja gitu. Jadi kenapa Arman itu diambil jadi Mas Fedi, apa karena sering memainkan acting? Enggak, lebih karena ceritanya dan tantangan dalam memerankan Arman sih. Karena di sini ya dia bertahan untuk satu aja, walaupun akhirnya menikah sama Anika, tapi punya pola pikir yang enggak, pokoknya saya nggak mau nikah lagi, udah cukup. Nah itu saya mau mendalami psikologis orang yang kok bisa segitunya gitu, padahal kalau mau nikah lagi nggak apa-apa. Kalau buat Manda sendiri kan tadi udah disebutin kalau adegan yang kalau Manda sendiri adegan yang paling menantang tuh di film ini, karena kan harus lurus banget, paling menantang bagian yang mana sih, adegan yang mana? Paling menantang sih di sini nggak ada adegan action sih ya, jadi paling menantang tuh di mana memang lawan tahun. lawan tahun. Ya paling adegan paling menantang itu di mana memang perasaan yang yang campur aduk, yang di mana Anika harus bisa mendeliver dengan sangat baik supaya penonton bisa mengerti dan penonton bisa ngerti perasaan Anika. Oh, lintas generasi gitu. Kebetulan kalau untuk bangun chemistry kemarin kan aku sama Mas Fedi kan udah pernah satu judul jadi adik kakak karena suami istri ya. Karena kita udah pernah satu judul, jadi kita memang udah tahu nih satu sama lain orangnya seperti apa. Paling bedanya gimana cara kita membangun yang kemarin adik kakak, sekarang ada perbedaan suami istri. Itu pasti challenging juga Itu tuh. sih. Gitu. Jadi image adik kakaknya lepas, orang Ya. benar-benar nonton ini suami istri Suami sekarang. istri gitu. Kalau sama Mbak Rasulina kan memang kita belum ketemu ya,
Jadi ya, tapi Beda kita alam ketemu, kita. Beda alam. ketemunya beda alam. Tapi kita ketemunya di base camp ya, di Reading, ya. reading segala macam. Jadi ya fine aja sih di sini. Oke teman-teman, satu pertanyaan terakhir, habis itu boleh promo ya teman-teman. Jadi boleh promo ceritain ini. tentang idealisme yang tadi sempat didiskusikan dengan Mbak P. Ya. Bagaimana akhirnya itu menemuin jalan tengah itu, Ibu bisa ceritain? Iya, jadi Satu lagi sekalian Mas, habis itu closing, mbaknya sekalian satu lagi. Ngobrolnya gimana kan kalau kata adik gitu, Ya. tapi karena politik chemistry-nya, tapi ngobrolnya gimana, pasti ada poin-poin inklusif antara Panda sama oke. Oke, ini dengan Buke, ini dengan Amanda. Ya. Kalau sama Buke, jadi waktu kita udah mau syuting adegan itu, kita datang ke set. Saya bilang, Mbak, ini di tengah adegan nih saya masih belum masuk akal nih buat saya kenapa Arman melakukan ini. Bagai udah memberikan argumennya, tapi buat saya masih kurang. Dan itu lumayan agak lama, sampai saya, tadinya Manda masih sebelah saya. Pas saya nengok, dia udah hilang. Terus udah ngelipir aja, jadi saking lamanya gitu. Dan saya juga udah ngelirik kan, wah kru udah mulai bete nih kayaknya nunggu gitu. Karena memang idealnya tuh kita udah selesai waktu latihan kan. Nah tapi makanya kita panggil Mas Acut, produser, untuk pandangan lain lah gitu. Yang ternyata Mas Acut memang lebih setuju dengan argumennya Mbak Kay. Nah kalau buat saya itu jadinya ya udah saya udah harus bisa menemukan logikanya gimana. Akhirnya solusinya oke, saya akan ikutin aksi dan dialognya seperti di skenario, tapi titik-titik kapan saya melakukan itu saya yang nentuin. Karena saya itu jalan tengah buat saya, dan bagaimana PR paling utama kan buat penonton bisa ngerasain adegannya gitu. Jadi kalau saya belum make sense, takutnya penonton juga nggak dapet. Tapi jalan tengahnya itu dulu itu. Saya yang menentukan kapan saya pindah, kapan saya ngomong, kapan saya melakukan ini gitu. Karena kalau ngikutin banget, ya itu kita belum sempat ketemu gitu titik masuk akalnya di mana. Kalau Mbak yang ngobrolin apa? Ya memang lebih deep sih ngobrolnya sama Manda, karena ini kan soal misteri ya, soal cinta, soal apa namanya, kesetiaan, soal keluarga. Cuma kalau aku justru yang aku tanya pertama kali ke Manda, gue bilang, Man, ini kan jarak umur kita lumayan jauh nih. Jadi seandainya aku jomblo dan berusaha mendekati kamu, itu kamu masih terbuka atau menolak karena umur lo kejauhan. Soalnya kalau ada penolakan itu akan berpengaruh ke acting. Nah, jadi karena kan memang Anika dan Arman juga sebenarnya dibuat agak jauh gitu. Nah, buat aku itu penting karena supaya actingnya lebih luas, lebih menjiwai. Karena konsep jarak umur itu nggak masalah buat aku. Ada kan orang yang membatasi, aku cuma mau jarak umur 5 tahun lah atau 7 tahun. Kita kan baru 15 tahun ya beda. 20. Nggak 20. Ada sih. Kamu umur berapa sekarang? 25. 25, 40. Ya gitulah. Jadi ya itu, ya gitu. Jadi ya kalau ada batasan itu bisa jadi ganjelan sih buat syuting. Mungkin bisa bagus, tapi kalau nggak ada ganjelan itu akan lebih bagus. Oke, boleh izin promo sekali ya teman-teman, Kes boleh bilang jangan lupa saksikan film Satu Imam Dua Makmum mulai 16 Januari. Ayo teman-teman nonton film Satu Imam Dua Makmum mulai tayang di bioskop tanggal 16 Januari 2025. Sampai ketemu di bioskop. Dadah. Terima kasih semua.